Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin, Pekan Biasa ke-16, 19 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi sesama. Saya akan mengawali renungan hari ini dengan menceritakan sebuah kisah singkat. Suatu hari, ada seorang sales sebuah produk kesehatan mendatangi salah satu rumah penduduk. Sang sales mulai memperkenalkan diri dan barang yang akan dipromosikannya. Ia mulai menunjukkan dan menjelaskan manfaat dari barang tersebut. Setelah menjelaskan panjang kali lebar, sang pemilik rumah berkata, "Mbak, coba tunjukkan satu bukti bahwa barang ini bisa bermanfaat untuk kesehatan." Sang sales dengan cepat membuka ponselnya dan memperlihatkan beberapa video testimoni dari pelanggannya. Lalu sang pemilik rumah kembali bertanya, "Bagaimana saya percaya bahwa produk ini benar-benar bisa membantu kesehatan hanya dengan melihat video ini?" Sang sales tersenyum lalu menjawab, "Saya sudah menjelaskan dan menunjukkan beberapa bukti testimoni pelanggan saya, namun ibu masih tidak percaya. Tapi wajar saja kalau ibu berpikir demikian. Supaya ibu percaya dan membuktikannya sendiri, maka terima dan cobalah produk ini. Dengan demikian, ibu bisa merasakan manfaatnya dan menikmati hasilnya. Dengan demikian, ibu juga akan percaya akan apa yang saya katakan." Sang ibu lalu tersenyum dan memutuskan untuk membeli dan mencoba produk yang ditawarkan sang sales itu. Ternyata memang benar apa yang dikatakan sang sales itu. Puji sang pemilik rumah
dengan wajah yang penuh kegirangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, cerita singkat di atas tadi memperlihatkan bahwa sang pemilik rumah mulai percaya ketika ia memutuskan untuk menerima atau membeli dan merasakan serta membuktikan sendiri manfaat dari produk kesehatan yang ditawarkan kepadanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini juga mengisahkan tentang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus. Lalu Yesus memberi perbandingan mengenai kondisi Niniwe yang bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Nabi Yunus dan Ratu dari Selatan yang datang karena mendengar kebijaksanaan Salomo. Yesus pun memberikan penjelasan bahwa Dia lebih tinggi daripada Yunus dan Salomo, sebab Ia Maha Kuasa, Putra Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa diberkati dalam Tuhan, mengapa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi masih meminta tanda kepada Yesus? Karena ketegaran hati ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengaburkan pandangan mereka akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat namun tidak percaya. Mungkin tidak hanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja yang demikian, karena hal ini bisa saja terjadi kepada siapa saja. Mungkin juga terjadi kepada kita saat ini, di mana kala kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau pergumulan hidup. Contohnya saja saat masa pandemi ini. Begitu banyak cobaan hidup yang kita hadapi. Tidak hanya berkaitan dengan masalah sosial, kesehatan, perekonomian, pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak lagi masalah-masalah global yang kita hadapi yang seringkali memicu timbulnya perdebatan di dalam masyarakat, lembaga, dan bahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, saat-saat seperti inilah iman kita mulai diuji. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, apakah kita akan meminta tanda kepada Dia yang kita imani di masa-masa pencobaan ini? Ataukah kita akan menerima dan memaknai setiap persoalan yang kita hadapi saat ini dengan bijak dan dengan iman yang teguh? Ada begitu banyak tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa Dia begitu mencintai dan mengasihi kita. Kita masih bisa diberi nafas kehidupan, diberi kesempatan untuk mencari nafkah, diberi kesempatan untuk berkarya, dan tentunya diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar memaknai kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara menjadi sarana dan keselamatan bagi sesama yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup karena pandemi COVID-19. Ingat pesan Ibu, tetap jaga aman, iman, dan imun. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.